Halo semuanya. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film tentang perjuangan. Perjuangan seorang lelaki, perjuangan seorang ayah untuk mencapai sesuatu yang disebut kebahagiaan. Untuk sampai di sana, dia dihantam oleh kerasnya dunia dan dikhianati juga diremehkan. Film ini akan mengajarkan kita tentang kegigihan dan dedikasi dengan baik. Semoga alur cerita film kali ini bisa membuat teman-teman terhibur dan cara Niki bercerita bisa menghibur teman-teman semuanya. Tanpa berlama-lama, langsung kita masuk ke alur filmnya. Pria ini bernama Chris. Ya, Chris Garner. Dia telah mempunyai anak dan istri. Kesehariannya dia bekerja sebagai sales alat scan portable. Seluruh tabungannya dia investasikan kepada alat scan portable itu. Dia menganggap alat itu adalah aset yang sangat menjanjikan untuk bidang kesehatan. Tapi sayang, prediksi Chris salah. Ternyata para dokter menganggap alatnya itu hanyalah suatu kemewahan, dengan fungsi yang berbeda sedikit dari X-ray dengan harga yang 2 kali lipat. Di saat itu juga ekonomi Chris dan keluarganya memburuk, memaksa Linda, istrinya, bekerja untuk menambal kekurangan ekonomi mereka. Setiap hari sebelum bekerja menjual alat scan tersebut, Chris selalu menitipkan anaknya di semacam jasa penitipan anak. Setiap hari dia berganti bus umum dan berjalan dari rumah sakit ke rumah sakit yang lain. Tapi bukan hal yang mudah menjual alat seperti itu, yang berbeda fungsi sedikit lebih baik dengan harga 2 kali lipat dari X-ray. Sebetulnya Chris mempunyai mobil, tapi karena tidak mempunyai garasi, mobilnya selalu ia parkir sembarangan, yang membuat surat tilang menumpuk dan mobil harus didelek oleh polisi. Seusai bekerja, Chris bertemu pria menaiki mobil mewah dan berkata bagaimana cara dia mendapatkannya. Pria itu pun menjawab kalau dia bekerja di pialang saham. Dan saat itulah Chris mulai tertarik dengan pekerjaan itu. Tetapi Chris belum mengetahui caranya. Besokan pagi di rumah, Chris bercerita kepada istrinya kalau ada pekerjaan pialang saham dan tertarik bekerja di perusahaan itu. Tapi bukannya dukungan yang ia dapat, tetapi hinaan. Istrinya menyuruh bukan sekalian jadi astronot saja. Chris pun berkata kepada istrinya, tidak boleh berkata begitu kepada suami sendiri. Tapi istrinya menjawab, dia stres memikirkan sewa apartemen yang menunggak 3 bulan. Dan apabila tidak dibayar dalam minggu ini, mereka harus angkat kaki dari sana. Dan Linda terpaksa harus bekerja 2 shift agar mereka bisa makan. Mendengar ocehan istrinya itu, Chris terdiam. Saat selesai bekerja menjual alatnya, Chris kebetulan melihat ada program magang di perusahaan pialang tersebut. Chris menitipkan barangnya kepada pengamen dan memberinya tips $1 karena tidak mungkin Chris membawa alatnya yang segede koper ke dalam. Sambil menjelaskan, alat itu tidak laku dijual karena dia pun sulit untuk menjualnya. Sesaat Chris menemui HRD dan Chris di balik formulir. Saat HRD menjelaskan tentang program magang, Chris teralihkan kepada pengamen yang di luar membawa alatnya pergi. Chris pun terpaksa meninggalkan wawancara magang itu, dan dengan panik Chris mengejar pengamen itu. Tapi sialnya, dia berhasil lolos membawa alat mahalnya Chris. Di dalam kereta, Chris membaca formulir itu. Program itu diikuti oleh 20 orang dan hanyalah 1 orang yang terpilih. Karena Chris hanya tamatan SMA, dia pun berinisiatif menitipkan lamarannya langsung kepada petinggi perusahaan yang bernama Jay dan berusaha meyakinkannya, tapi nampaknya Jay adalah orang yang sangat sibuk. Saat di luar tidak sengaja Chris melihat pengamen yang mencuri alatnya kemarin. Chris pun mengejarnya. It's called running. Dan Chris pun mendapatkan kembali alat mahalnya tersebut. Saat di rumah, Chris berniat menceritakan keseharian yang melelahkan itu kepada istrinya. Tapi nampaknya istrinya sudah muak dan tidak mau mendengarnya. You said that before. When I got pregnant, it'll be fine.
Sebulan telah berlalu. Secara kebetulan, Chris bertemu kembali dengan Jay. Dan Chris pun berkata, dia telah menitipkan lamarannya sebulan yang lalu. Sayangnya, Jay saat itu terburu-buru untuk menaiki taksi. Tapi Chris tidak kehilangan akal. Dia memohon berbagi taksi dengannya karena tujuannya sama. Dan Jay pun mengiyahkan. Saat di dalam taksi, Chris menggunakan waktunya untuk meyakinkan Jay. Tapi Jay lebih tertarik pada mainan kubus Rubik yang dia bilang mustahil untuk menyelesaikannya. Chris pun berkata dia bisa menyelesaikannya hanya dengan beberapa menit. Dan Jay pun memberikan Rubik itu. Chris mulai memutar dan konsentrasi penuh untuk menyelesaikannya. Dan saat taksi sampai di rumah Jay, Chris pun berhasil menyelesaikan Rubiknya. Tapi sialnya, Jay lupa menitipkan ongkos taksinya $18. Dan Chris pun kebingungan karena dia mempunyai uang $1 saja. Dan Chris pun berinisiatif kabur dan lari sambil mengucapkan maaf berkali-kali. Tetapi sopir taksi itu terus mengejar Chris sampai stasiun. Chris pun berhasil meloloskan diri, namun ketika masuk ke dalam kereta, mesinnya yang ketinggalan di luar dan Chris pun harus merelakan mesin tersebut. Kejadian itu membuat Chris pulang terlambat. Dia pun menelepon Linda. Namun saat itu Linda mengabari kalau dia dan anaknya akan pergi dari rumah. Karena tidak tahan dengan keadaan ekonomi rumah tangga mereka yang tidak kunjung membaik. Chris pun berlari pulang menuju rumahnya untuk mencegah istri dan anaknya pergi. Namun dia terlambat. Linda sudah mengambil barang-barangnya dan pergi bersama anak mereka. Di saat yang sama, Chris mendapatkan telepon dari Jay yang mengundangnya untuk wawancara di kantor terkait program magang di kantor broker. Berkat permainan Rubiknya yang ciamik, Chris akhirnya mendapatkan kesempatan wawancara. Keesokan harinya, Chris tidak sengaja bertemu Linda dan melabraknya dan berkata kalau Christopher anak mereka akan ikut dirinya. Tapi Linda malah membentak Chris dan menyalahkan Chris karena sudah menyeret dirinya berserta anaknya pada jurang kemiskinan dan dia sudah tidak bahagia lagi. Chris pun menjawab, Linda sangat lemah untuk menghadapi cobaan hidup ini. Dia pun menyuruh Linda pergi, tapi tidak dengan Christopher anaknya yang akan bersamanya. Jadi ketika sore hari, Chris menjemput Christopher di tempat penitipan anak dan membawanya pulang ke rumah bersamanya. Ketika berada di rumah, Chris didatangi pemilik apartemen yang menagih uang sewa yang sudah menunggak 3 bulan dan menyuruh Chris mengosongkan unit karena akan segera dicat untuk penghuni baru. Chris di sini meminta keringanan agar diberikan waktu seminggu dan berjanji akan mengecat rumahnya sendiri. Dan untungnya pemilik apartemen mengiyahkan. Dia memang bisa tinggal selama seminggu, tapi waktu malah tersita untuk mengecat apartemen. Lengkap sudah masalah Chris di saat mengecat. Ada polisi datang untuk menangkap Chris karena Chris tidak membayar tilang dan tilang pun menumpuk. Peraturan di negara itu setiap orang harus membayar tilang dan kalau tidak membayar berarti dia masuk penjara. Sialnya, Chris tidak punya uang untuk membayar tilang. Ia pun terpaksa harus tinggal di sana sampai besok pagi, sampai masalah verifikasi tilangnya selesai. Chris pun bingung, bagaimana dengan Christopher, bagaimana dengan wawancaranya besok pagi dengan Jay, dan juga pengecatan rumah yang harus dia bereskan segera. Tapi karena itu sudah peraturan, Chris pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pun menelepon Linda untuk menjaga Christopher malam ini, dan untungnya Linda pun bersedia. Malam itu juga Chris tidur di penjara. Dan sampailah pada keesokan paginya, waktu telah menunjukkan 9.45. Tanpa mandi dan berganti pakaian penuh dengan noda cat, Chris berusaha lari menuju kantor saham dan dia tidak peduli dengan pakaiannya, karena yang ia lihat sekarang hanyalah untuk ikut sesi wawancara. Dan tibalah Chris mengikuti sesi wawancara tersebut. Sebelum sampai ke ruangan wawancara, Chris terkesan melihat semangat dan gigihnya orang-orang di sana. Dengan kondisi pakaian yang bisa dibilang tidak pantas dan muka yang penuh dengan noda cat. Untungnya dengan percaya diri, Chris bisa berbicara dengan penuh keyakinan di sesi wawancara tersebut. Bahkan dia bisa menjelaskan kenapa bisa datang ke kantor dengan pakaian seperti tukang sampah. Chris berbicara dengan jujur dan itu membuat seisi ruangan tertawa. Ketika sesi wawancara selesai, dia pun memberikan pujian kepada Chris dan berjanji akan mengabarkan kabar baik buat dia. Namun, Chris bilang dia akan memikirkannya lagi. Mendengar omongan Chris, Jay pun heran
Karena sebelumnya Chris mengejar-ngejar dia agar bisa magang di kantor. Lalu kenapa tiba-tiba dia berubah pikiran? Dan ternyata kalau magang di kantor ini, Chris tidak akan digaji sepeser pun selama magang. Dan tidak ada jaminan untuk Chris kalau dia diterima jadi karyawan tetap di kantor ini. Karena dari 20 orang peserta magang, hanya 1 orang yang akan dipilih. Jay menunggu Chris untuk menghubunginya nanti malam. Apakah Chris akan mengambil kesempatan ini atau tidak? Pada malam harinya, Linda pun datang mengatakan Christopher pulang ke rumah. Kalimat pertama yang keluar dari mulut Linda adalah, dia akan segera pindah ke New York. Dia mendapatkan pekerjaan dari saudaranya yang membuka restoran di sana. Sehingga jika ada kejadian seperti ini, Linda tidak akan bisa membantunya lagi. Chris tidak menahan istrinya. Namun satu hal yang ingin dia pastikan, Christopher, anaknya, akan tetap tinggal bersamanya. Dari apa yang bisa kita lihat, kesimpulannya jelas, adalah pengkhianatan. Keputusan ini diambil saat Chris berada di titik terendah di hidupnya. Hebatnya, Chris tidak pernah marah atas keputusan istrinya itu. Malam itu, Chris pun membuat keputusan. Dia menelepon sekretaris Jay dan mengabarkan kalau dia akan ikut dalam program magang sebagai pialang saham di perusahaan itu. Karena tidak bisa membayar sewa rumah, Chris dan Christopher pun terpaksa pindah ke sebuah motel yang harganya 2 kali lebih murah dari apartemen mereka. Di sela-sela kesibukannya, Chris masih menyempatkan bermain bersama Christopher. Ketika mereka bermain basket bersama, Chris mengatakan bahwa tidak boleh ada seorang pun yang mengatakan bahwa kita tidak bisa melakukan sesuatu termasuk ayah. Apabila kita menginginkannya, harus dilakukan untuk menggapai mimpinya. Kalimat itu seakan begitu mendalam bagi Christopher, anaknya. Setelah itu, Chris pun mengajak Christopher ikut untuk menjual alatnya. Di hari itu, Chris berhasil menjual 1 unit alatnya. Hasil penjualannya itu bisa mencukupi kebutuhan mereka selama 1 bulan. Hari magang Chris di kantor broker pun dimulai. Dia belajar banyak dasar-dasar menjadi pialang saham di sana. Ketika waktu istirahat, Chris pun keluar. Di sana, dia melihat orang gila di stasiun yang membawa alat jualannya yang waktu itu tidak terjatuh di stasiun kereta. Ketika dia berlari dari supir taksi, Chris pun mengejar orang gila itu. Namun sayang, dia tertabrak mobil ketika menyeberang, yang membuat dia kehilangan sepatunya sebelah. Waktu istirahat tadi jadi kemalangan untuk Chris. Dia pun kembali ke kantor tanpa menggunakan sepatu sebelah. Chris pun mulai terbiasa dengan kerjaan magangnya. Setiap hari, Chris harus mencari klien potensial untuk diprospek. Setiap hari juga, Chris berlomba dengan para peserta magang yang lain. Mereka harus mencari prospek sebanyak-banyaknya selama 6 bulan untuk merebut jatah 1 karyawan yang akan diterima pada akhir magang. Karena Chris tidak bisa kerja sampai malam seperti peserta lain, dia pun selalu berusaha untuk lebih fokus dalam menghubungi setiap daftar nama. Dia tidak pernah menaruh gagang telepon, bahkan dia tidak pernah banyak minum supaya waktunya tidak habis di toilet. Dengan begitu dia bisa menghemat waktu 8 menit sehari. Ketika itu, dia mendapatkan janji ketemu dengan calon klien potensial dan diberi waktu 20 menit untuk datang ke kantornya. Ketika Chris akan pergi, supervisor magangnya malah menyuruh Chris untuk memindahkan mobilnya. Mau nggak mau, Chris pun menuruti permintaan tersebut. Karena itu, Chris jadi telat datang menemui calon kliennya Mr. Ibon. Namun, Chris tidak pernah menyerah. Dia tahu kalau Mr. Ibon, calon kliennya, sangat suka football dan akan menonton pertandingan football. Chris ke rumah Mr. Ibon untuk meminta maaf karena tidak bisa menepati janjinya tempo hari. Kemudian pamit dengan modus mau nonton pertandingan football, padahal cuma akal-akalannya saja. Karena mendengar Chris mau menonton football, Mr. Ibon pun mengajaknya untuk ikut menonton di tempat VIP. Hey, why don't you just put that in your car? Declaration of Independence.
may seem like a strange word. Dengan memanfaatkan kesempatan itu, Chris mencoba mendekati dan meyakinkan Mr. Ibon tentang pialang saham. Namun, karena belum lama mengenal Chris, Mr. Ibon belum mau menerima tawaran itu. Namun hikmahnya, karena Chris berada di lingkaran orang-orang kaya, dia pun mendapatkan bonus mendapat tambahan daftar nama potensial untuk dia tawarkan produk keuangannya. Chris, hey, thank you very much. Yes, sir. I'm gonna need your call. Nice to meet you, Chris. Here you go. All right, I've heard of you. Kehidupan Chris pun berjalan normal seperti biasa, tinggal di motel dan magang di perusahaan broker, dan semua alat kesehatannya berhasil dia jual semuanya. Chris pun jadi punya cukup uang untuk bertahan hidup. Suatu hari, dia mendapatkan surat dari perpajakan. Karena Chris tidak pernah membayar pajak, mereka mengecek rekening bank yang Chris punya, dan mengambil semua uang yang ada di sana untuk membayar pajak. Sebuah aturan yang ngeri banget di Amerika. Seketika itu, Chris pun bangkrut. Tidak punya apa-apa kecuali sedikit uang di dompetnya. Dia pun menjadi gelisah menjalani harinya. Ketika menemani Christopher bermain di taman, dia melihat orang gila yang mengambil alat kesehatannya ketika di stasiun. Chris pun lalu berlari mengejar orang gila itu dan mendapatkan alatnya kembali. Dad, wait! Jimi Hendrix threw that guitar on fire. Dia pun lalu bergegas mencoba menjual alatnya itu kemana-mana untuk mendapatkan uang. Ketika mendapatkan calon pembeli yang tertarik dengan alatnya rusak dan tidak mau menyala. Cobaan Chris belum habis sampai di sini. Ketika mereka pulang ke motel, barang mereka diletakkan di luar. Itu tanda mereka sudah diusir dari motel tersebut. Chris dan Christopher pun terpaksa luntang-lantung di stasiun. Tidak tahu harus bagaimana, tidak tahu mau kemana. Yang Chris lakukan hanyalah menunggu di sana sampai stasiun sepi. Dia mengajak anaknya bermain berpura-pura alatnya yang dia bawa adalah mesin waktu. Mereka menjelajahi ke zaman dinosaurus dan menjadi manusia gua. Dan Chris lari mencari gua perlindungan. Mereka pun masuk ke toilet umum. Kemudian beralaskan tisu toilet, Chris terpaksa menidurkan Christopher di sana. Karena tidak bisa tidur di toilet terus-menerus, Chris pun mencoba mencari tempat penampungan. Dia memohon untuk bisa menginap di sebuah tempat. Namun si pengelola tidak bisa mengizinkan, karena di situ hanya menerima perempuan dan anak kecil saja. Karena mereka harus selalu bersama, wanita itu merekomendasikan tempat lain yang biasa dipakai oleh para homeless. Dan untuk menginap di tempat itu, mereka harus mengantri untuk mendapatkan tempat. Untungnya, Chris dan Christopher bisa mendapatkan jatah untuk menginap pada malam itu. We have 4 spots left and that's all. Green. What do you like this green? The Christmas stuff. Christmas stuff. Chris masih memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Ketika Christopher tidur, dia berusaha memperbaiki alatnya yang rusak agar bisa dijual, dan juga belajar dengan keras agar menjadi yang terbaik di tempat magangnya. Di masanya yang sulit, Chris sudah terbiasa tidur hanya beberapa jam sehari. Dia juga punya rutinitas yang baru, masuk sepagi mungkin dan berusaha mengerjakan pekerjaannya dengan cepat, karena setiap jam 5 sore, dia harus mengantri untuk mendapatkan tempat tidur. It's got to climb mountains. We all have to deal. Bahkan, dia sekarang lebih sering berdoa di gereja supaya bisa mendapat makanan gratis. Hari ujian di tempat magang pun tiba. Chris yakin sudah mengerjakan semua soalnya dengan benar. Sepulang dari tes, masalah pun datang lagi. Chris dan Christopher tidak mendapatkan kamar karena telat mengantri.
Jadi yang mereka lakukan adalah menghabiskan malam di kereta dan tidur di sana. Bahkan untuk bertahan hidup, Chris pernah mendonorkan darahnya untuk sejumlah uang, untuk membeli suku cadang untuk alat kesehatannya yang rusak. Malam itu ketika Christopher tidur, Chris membetulkan alatnya dengan suku cadang yang ia beli. Akhirnya alatnya tersebut bisa kembali berfungsi dengan normal. Keesokan harinya, Chris berhasil menjual alatnya itu dan mendapatkan uang untuk kebutuhan dia dan Christopher selama sebulan. Mereka pun pada malam itu menginap di hotel. Karena sudah lama merasakan hidup yang susah, di hotel pun mereka tidak tidur di kasur tetapi malah tidur di sofa. Away from buses. Just Christopher and me. Dan saatnya hari terakhir di kantor pun tiba. Saat penentuan di sela-sela kesibukannya menelepon, Chris dipanggil ke kantor pimpinan. Dipanggil karena Mr. Fromm atasannya secara pribadi, mengucapkan selamat pada Chris karena dia diterima sebagai broker tetap di perusahaan itu. Dan besok akan jadi hari pertamanya. Dan Chris pun terharu dan mengucapkan terima kasih pada mereka semua yang ada di ruangan tersebut. Perasaan Chris pun sangat bahagia sampai dia tidak bisa mengungkapkannya.